Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Nur Hidayat, NIM 0420101010. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani ekonomia yang berarti pengelolaan rumah, di mana ilmu ekonomi penting dalam mengembangkan konsep teori, hukum, sistem, dan kebijakan ekonomi yang memiliki tujuan memakmurkan rakyat. Etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan jaringan yang terdiri atas pola pikir, konsep teori yang ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 1. Ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan dikendalikan oleh perorangan dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. 2. Ekonomi komunis. Ekonomi komunis adalah pemerintah sebagai pengatur seluruh kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. 3. Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Tujuan sistem ekonomi komunis. Tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksplorasi oleh pemilik modal terhadap buruh. Tujuan sistem ekonomi kapitalis. Tujuan sistem ekonomi kapitalis adalah manusia direndahkan untuk mengejar kemakmuran ekonomi semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Ciri-ciri. 1. Kekayaan yang dimiliki melebihi pendapatan negara berkembang. 2. Kekuasaan yang dimiliki dapat mengendalikan kebijakan pemerintah. Tujuan sistem ekonomi Pancasila. 1. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. 3. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Hakikat bisnis. Usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat. Bisnismen akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dimensi bisnis. Dimensi bisnis ekonomi. Dimensi ekonomi berarti berkaitan kondisi perekonomian di suatu wilayah di mana pelaku ekonomi berada, termasuk situasi produksi, perdagangan, konsumsi, industri, dan menghasilkan laba. Dimensi etis. Dimensi etis muncul ketika makanan berada di tangan konsumen, produsen, dan lingkungan manusia. Interaksi antara konsumen dengan produsen memunculkan aspek etis, yaitu hak dan kewajiban serta tanggung jawab moral. Dimensi hukum. Hukum dan etika mempunyai hubungan erat karena keduanya mengatur perilaku manusia. George membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Dimensi sosial. Dimensi sosial berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Dimensi spiritual. Dimensi spiritual berarti keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap eksis. Cukup sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.